Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini aku akan buat resep yang unik, yaitu agar-agar lapis bakar. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Simak terus videonya ya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Nah, di sini bahan yang aku gunakan, aku pakai bubuk agar-agar yang tanpa warna, lalu air, vanili, kuning telur, tepung terigu, lalu susu bubuk, putih telur, gula halus, serta margarin. Nah, ini untuk gula halusnya aku menggunakan gula pasir yang aku blender ya. Nah, nanti bagi yang kurang jelas takarannya akan aku tulis kembali di kolom deskripsi. Pertama, aku akan campur terlebih dahulu untuk agar-agar, juga air. Lalu di sini tambahkan kurang lebih 2 sendok makan gula pasir ya. Lalu masak agar-agar hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu biarkan hingga uap panasnya menghilang terlebih dahulu ya. Nah, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selagi menunggu agar-agarnya hilang uap panasnya, akan aku mixer terlebih dahulu untuk putih telur. Nah, di sini akan aku campur sedikit gula pasir ya, hingga putih kental dan berjejak. Kurang lebih waktunya 7-10 menit ya, jadi sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Untuk gula pasirnya separuh-separuh ya, jangan semuanya, karena nanti yang satunya akan aku gunakan di campuran kuning telur. Nah, ini sudah putih dan kental. Jika dibalikkan sudah tidak tumpah, artinya sudah cukup ya kekentalannya. Lalu akan aku mixer juga untuk margarin hingga putih pucat, lalu tambahkan sedikit demi sedikit sisa dari gula halus. Kurang lebih di sini untuk memixernya 5 menitan ya. Kalau sudah putih pucat, lalu masukkan untuk kuning telurnya, mixer kembali. Dan juga tambahkan di sini untuk vanili bubuknya. Selanjutnya campur tepung terigu dan susu bubuk, lalu ayak ya. Campur ke adonan margarin, lalu mixer hingga tercampur rata dengan kecepatan medium aja. Selanjutnya, setelah agar-agar hilang uap panas dan juga agak dingin, akan aku campur ke adonan putih telur, lalu mixer kembali ya, hingga adonan agar-agar ini tercampur rata dengan putih telur yang kita mixer tadi. Nah, tips di sini untuk menuang agar-agarnya jangan saat masih panas ya, supaya putih telur dan adonan yang lain tidak matang. Jadi pastikan untuk menuangnya sudah agak dingin dan hilang uap panasnya. Selanjutnya akan aku campur untuk putih telur dengan adonan tepung dan kuning telur. Aduk balik hingga semuanya tercampur rata. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian nyalakan 10 menit sebelum adonan masuk supaya suhu panas di oven itu bisa stabil.
Selanjutnya, siapkan loyang berukuran 9 x 21 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Lalu ambil adonan kurang lebih 4 sendok makan ya, lalu ratakan. Nah, tips dari aku di sini, jika kalian tidak ada kertas baking paper, boleh dioles dengan margarin dan ditabur tepung, tapi hanya di bagian dasar loyang saja, jangan sampai sampingnya, supaya nanti hasil akhirnya tidak menciut untuk bolu yang kita buat. Nah, selanjutnya setelah itu hentak-hentakkan dan siap untuk di oven. Selanjutnya oven selama 7-10 menit dengan menggunakan api atas aja, suhunya 180 derajat. Nah, setelah bagian permukaannya sedikit kecoklatan, lalu keluarkan dan tekan-tekan bagian permukaannya supaya tidak bergelembung dan juga supaya padat. Lalu ambil kembali untuk adonan kurang lebih 4 sendok makan lagi, lalu ratakan dan oven kembali selama 7-10 menit dengan menggunakan api atas saja, suhunya di 180 derajat. Lakukan seperti itu ya, jadi lapis per lapis untuk mengovennya sampai adonannya selesai. Jadi untuk memanggangnya ini menggunakan api atas terus ya. Jika kalian bertanya apa bisa menggunakan otang, di sini aku sarankan untuk menggunakan oven listrik saja karena kita hanya membutuhkan api atasnya. Nah, lakukan terus hingga semuanya selesai untuk adonannya per lapisnya. Jadi tips dari aku untuk berlapisnya panggang 7-10 menit. Nah, nanti untuk yang terakhir baru kalau sudah adonan terakhir masuk, oven selama 25 menit api atas bawah. Begitu ya untuk tipsnya. Nah, bagi kalian yang bertanya apakah adonannya saat menunggu giliran di oven akan mengeras karena dicampur dengan agar-agar tadi, jawabannya tidak. Konsistensinya akan stabil tetap seperti ini karena untuk adonannya sudah dicampur semua ya, ada margarin dan sebagainya, jadi jangan khawatir mengeras karena dingin. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir yang akan kita oven. Jadi untuk lapisan yang terakhir sekali lagi untuk mengovennya selama 25 menit saja dengan menggunakan api atas bawah. Dan untuk suhu di ovennya kalian turunkan ya dari 180 derajat, kalian gunakan saja 150 derajat Celcius. Nah, setelah matang lalu dinginkan terlebih dahulu hingga suhu ruangan benar-benar dingin ya. Oke, selanjutnya ini sudah dingin, akan aku keluarkan dari loyang. Nah, ini ya untuk tampilannya. Agar-agar lapis bakar yang kita buat tadi. Jadi untuk teksturnya sendiri di sini basah hasilnya karena kita tambahkan dengan agar-agar. Dan setelah dipotong seperti ini hasilnya sangat lembut. Jadi untuk tekstur di sini hasilnya itu sangat lembut dan juga sedikit kenyal karena kita menggunakan agar-agar. Jadi kalau digigit itu bertekstur ya. Seperti itu. Nah, sekarang aku akan mencobanya untuk mencicipinya. Nah, seperti ini ya.
Oke, demikian saja resep agar-agar lapis bakar ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.